Warahmatullahi wabarakatuh. Acara Nuzul Al-Quran dan buka bersama sekaligus penutupan kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah SMP Negeri 1 Aikmal dimulai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Rohmi Hidayati kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس Sadaqallahul Azim. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikutnya sambutan tunggal sekaligus penutupan kegiatan pesantren Ramadan 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 1 Aikmal yang terhormat Bapak Kaharul Zakir SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustadz kita, Ustadz muda yang luar biasa, Bapak Ustadz Hulaipi LCMA. Kemudian yang sama-sama kita hormati juga Bapak-bapak dari Komite SMP Negeri 1 Aikmal, Bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta rekan-rekan pegawai usaha, anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita sama-sama menundukkan kepala, memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, anak-anak sekalian. Sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Bayangkan anak-anak sekalian, beberapa hari yang lalu kalau pada jam-jam seginian kita tidak bisa kumpul begini. Ya, bumi diguyur hujan kan begitu ya. Sampai kemarin salah satu kegiatan kita berbagi takjil, alhamdulillah berjalan lancar walaupun tetap diguyur hujan. Sampai beberapa orang dari teman-teman kalian, terutama dari pengurus OSIS termasuk saya juga, tidak bisa berbuka di rumah, bukanya di sekolah karena hujan lebat sekali. Alhamdulillah pada sore hari ini
cuaca begitu mendukung ya, cerah, alhamdulillah. Patut kita syukuri. Begitu juga anak-anak sekalian, yang patut kita syukuri bahwa Bapak Tuan Guru kita, Ustadz kita hari ini dia baru saja kembali dari tanah suci Mekah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan langsung bertemu dengan kita. Ya. Beliau sudah melaksanakan ibadah umroh dan hari ini dia baru tiba di tempat ya, artinya baru sampai di rumah. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahannya ya, amin ya rabbal alamin. Begitu juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak di akhirat kita mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian, bahwa peringatan nuzulul Quran di SMP Negeri 1 Aikmal yang kita laksanakan pada hari ini merupakan puncak dari kegiatan pesantren Ramadan yang sudah dilakukan sejak tanggal 6 Maret yang lalu. Jadi walaupun kita dalam kondisi tetap belajar seperti biasa, tetapi kita tetap mengadakan kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti pagi mengaji, kemudian sholat duha, kemudian lebih intens lagi kita lakukan kemarin pada 3 hari terakhir, hari Senin, Selasa, dan Rabu. Di samping kita ngaji, kita juga mendapat tausiah dari bapak-bapak dan ibu guru kita ya. Dan kemudian 3 hari kemarin itu masing-masing kelas kan punya target 1 hari hatam ya, hatam Al-Quran 1 hari. Berarti alhamdulillah kalau ini selama 3 hari berarti 3 kali hatam dia. Alhamdulillah. Sore hari ini adalah puncak kegiatan itu. Di samping kita melaksanakan kegiatan memperingati Hari Besar Agama Islam ya, kita juga berbuka bersama ya, bukber istilah kerennya. Dan pada hari ini juga puncak dari kegiatan pesantren Ramadan yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kegiatan pesantren Ramadan yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu itu ada manfaatnya bagi kita semua ya. Bagi anak-anak mudah-mudahan ngenteng ilmu, berkah ilmu yang sudah kalian dapatkan itu. Jadi berkah kemudian bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, marilah dengan seizin semua para hadirin semua dan serta memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kegiatan pesantren Ramadan SMP Negeri 1 Aikmal tahun ajaran 2024-2025 dengan resmi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita, Bapak Ustadz kita tentang hikmah nuzulul Quran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, kita beranjak menuju acara berikutnya, yaitu pengajian hikmah nuzulul Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Hulaifi LCMH. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi أنزل القرآن في شهر رمضان والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله كان خلقه القرآن وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته
وسن بسنته وسلك طريقه ومنهجه إلى يوم البحث والميزان. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai Bapak Kepala Sekolah beserta guru-guru kami, bapak-bapak komite, kemudian segenap karyawan, karyawati ataupun semua daripada bapak ibu kami yang ada di SMP Ikmal, kemudian adik-adik semua, santri, santriwati, siswa-siswi SMPN 1 Ikmal rahimani wa rahimakumullah wa hafizakumullah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah. Adik-adik sini nah, jam sekenean apa gawe dah? Hah? Apa gawe dah yang sekenean? Ida tinduk antum mantu film seherino. Hah? Alhamdulillah. Nih laki-laki jam sekenean apa gawe dah? Lah ngabuburit ngana. Apa jaran ngono ini yang tahu. Alhamdulillah, nonton kita tunda sebentar adik-adik. Ngabuburit kita tunda sebentar. Barang-barang silaturahim, barang-barang kita ngaji, barang-barang kita hadir majelis taklim, yang dimana baginda Rasul nyebut kita adik-adik semua dengan sekirang sering ngaji, hadir di majelis pengajian, itu salah satu yang menjadikan orang tersebut meninggal dunia dalam keadaan sebaik-baik husnul khotimah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo adik-adik kita bareng-bareng salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika, salawatullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal. Adik-adik semua rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sore ini kita merayakan peringatan yang sangat luar biasa. Peringatan apa itu adik-adik? Nuzul Quran. Pertanyaan saya, apa artinya nuzul? Apa tinuzul? Hah? Adik-adik, apa tinuzul adik-adik? Si Nina, apa tinuzul? Nuzul itu berasal dari kata nazala. Apa tinazala? Turun. Berarti nuzulul Quran itu artinya apa? Kita memperingati bagaimana proses turunnya Al-Quran yang sangat mulia. Al-Quran itu pertama kali turun pada tanggal pira adik-adik? 17 bulan Ramadan. Tempatnya di mana? Di mana? Di Mekah. Kena lagu lembe tau na di Mekah? Hah? Di Mina, lembe. Gua Hira. Gua Hira ini tempatnya di apa? Di Jabal Uhud mana? Jabal apa? Jabal Nur. Namanya Jabal Nur.
lek samping naino arak tono gua hiro arana. Nah adik-adik semua, peristiwa itu Masya Allah diabadikan dalam Al-Quran. Bacaan itu tadi kita dibacakan oleh qari'ah kita, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Nah, maka kita tidak berpanjang kalam tentang bagaimana sejarah nuzul Quran, tetapi ada beberapa hikmah yang bisa kita petik adik-adik semua. Bagaimana kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Al-Quran itu memberikan kita, ternyata adik-adik, di Al-Quran itu apapun tepeta arah. Adik-adik milih jadi dengan sugi apa ndek? Di Al-Quran ada resepnya. Jadi di Al-Quran itu ada orang pengen supaya orang demen sama dia. Dalam Al-Quran ada yang kita baca. Nah supaya misalnya nih arak misalnya agak demen dengan kita. Dalam Al-Quran ada itu kita baca adik-adik. Milih penokna adik-adik. Milih arak dalam Quran. Semuanya ada. Adik-adik pengen pintar, Quran ada. Adik-adik pengen jadi orang sukses, di dalam Al-Quran ada. Nah, bagi adik-adik semua, salah satu daripada hikmah yang ingin kita sampaikan untuk adik-adik tiang, terutama si pelajar. Kalau pengen jadi orang sukses, Al-Quran ngajarin kita. Ayat yang pertama kali turun itu apa adik-adik? Al-Fatihah mana? Apa? Al-Alaq. Apa angkat ayatnya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Berikutnya Iqra wa rabbukal. Oke, sampai sana. Dalam ayat ini adik-adik ada dua Iqra. Iqra yang pertama sama Iqra yang kedua. Para ulama menyebutkan apa itu Iqra yang pertama, apa makna Iqra yang kedua. Ulama tafsir menjelaskan Iqra yang pertama itu adalah amr, perintah. Kalau pengen jadi orang sukses adik-adik semua, ayat pertama kali turun adalah suruh nih tangumbe membaca. Maka adik-adik kalau pengen sukses banyak-banyak membaca. Banyak-banyak membaca adik-adik semua. Membaca sudah bilang kelam mana lagu baca status. Status dengan baca anak-anak ini. Tuh baca no. Apa yang dibaca? Baca bukunya. Baca Qurannya. Baca beberapa yang itu bermanfaat untuk kita di dunia, bermanfaat untuk kita di akhirat. Maka Iqra yang pertama kata ulama tafsir adik-adik semua itu adalah amr yang memerintahkan kita untuk banyak membaca dan banyak membaca. Ternyata Masya Allah tabarakallah itu pernah, ini hebat, ternyata membaca ini sangat luar biasa adik-adik. Membaca ini memang mina kita genjeri dengan hebat adik-adik semua. Insya Allah bagaimanapun blognya kita, insya Allah muntekerang demen membaca, insya Allah arak doang langan apa yang kita tahu adik-adik semua. Nah maka itu mengajarkan kepada kita yang pertama, jangan lupa banyak-banyak membaca. Itu mana Iqra yang pertama. Yang kedua itu Iqra yang kedua itu mengajarkan kepada kita kalau sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya ilmu itu diamalkan. Misal Bapak Ibu guru kita ngajar kita di sini pesantren Ramadan, diajarkan kita di tekanggo aja amalangnya adik semua. Nggak boleh bohong-bohong diamalin, nggak boleh nakal diamalin, ditekanggu teler, nggak boleh macam-macam sama guru, sama orang tua, sama teman, diamalkan adik-adik semua. Kenapa? Tuh ternyata perintah Iqra itu ternyata
Itu maknanya kata para ulama. Maka bagi kita adik-adik semua yang status kita sebagai pelajar, dendek lupa kalau pengen jadi orang sukses. Sering yang sampaikan tiang ketika maulid, kita sampaikan bagaimana supaya kita menjadi orang sukses. Karena dalam perjalanan maulid, Isra Mi'raj, nuzul Quran, ternyata Allah titipkan pelajaran-pelajaran berharga bagi kita, terutama seorang pelajar. Nah, maka adik-adik semua jangan lupa banyakin membaca. Kira-kira adik-adik Sida kalau baca buku, setiap malam baca buku apa enggak? Coba adik-adik semua ya, kalau bisa nih, kalau bisa. Mohon maaf, saya saja sampai sekarang biasanya sebelum tidur baca-baca dulu. Mana-mana pira yang penting arah. Kenapa? Karena sesuatu yang kita baca sebelum tidur itu insya Allah melekat dia, ngentang ya insya Allah. Nah, makanya baca dulu adik-adik semua, mana-mana sekedik, Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ingin kita sampaikan yang kedua itu adalah apa? Yang kedua itu seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adik-adik semua adalah salah satu mukjizat yang sangat luar biasa. Siaran Quran adik-adik, orang yang membaca dapat pahala, yang mendengarkan dapat pahala, yang belajar dapat pahala, yang mengamalkan dapat. Hebat Quran. Adik-adik semua, dengar Quran bagus. Nah, kalau misalnya kita terawih, adik-adik, adik-adik, sida milihnya imam yang cepat atau lambat? Cepat. Boleh lah. Dua-duanya sama. Kalau milih imam yang cepat, bagus. Niatin supaya cepat melakukan ibadah yang lain lagi. Kalau imamnya lambat, syukurin. Kenapa? Karena kita dikasih itikaf lama oleh Allah dalam masjid. Kenapa? Orang dengerin Quran, adik-adik, dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi, orang itu kalau membaca Quran, pahalanya itu 1 sampai 10, bahkan 1 sampai 100. Bayangin, orang sholat tarawih, ada yang 11, ada yang 23. Baca Fatihahnya berapa kali adik-adik? Dalam satu salat berapa kali? 2. Ya udah dikalikan 2. Saya nanya, Fatihah itu berapa hurufnya Fatihah adik-adik? Ada yang tahu nggak? Hah? Pira huruf Fatihah solas ngono? Pira huruf Fatihah adik-adik? Ada yang tahu nggak? Huruf Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim waladhdallin ila akhir, berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa huruf Fatihah? Hah? Ayatnya baru 7. Hurufnya? Hah? Huruf Fatihah itu kurang lebih 156 huruf. Kalau kita baca mimnya panjang, Maliki Yaumiddin. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin, ya udah 155. Kalau nggak percaya, bara hitung ngemesa dah. Betul atau mau? Di kitab saya baca ada. Artinya apa adik-adik semua? Masya Allah, ternyata ketika kita sholat tarawih, ketika kita sholat sunat, ketika kita melakukan sholat-sholat, kita baca Quran dalam keadaan berwudu, kalau seandainya 156 dikalikan 100, pira jadi adik-adik? 1.500. Nah, pokoknya luwek lah. Oh, segitu pahalanya sekali membaca Fatihah. No, adik-adik semua. Artinya apa? Kalau misalnya imamnya ayatnya agak panjang sedikit, udah disyukurin aja. Artinya apa adik-adik semua? Begitu ternyata Al-Quran itu Masya Allah tabarakallah hebat. Ada juga Al-Quran itu adik-adik dalam kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi. Sihir itu dosa besar, nggak boleh dilakuin. Nah, kata baginda Nabi, ijtanibu sab'al mubiqat,
Jauhkan 7 perbuatan dosa besar yang itu membinasakan. Salah satu di antaranya saya. Nah, berikutnya ini dia yang ingin kita sampaikan. Kalau adik-adik kita pengen selamat jauh dari sihir, baginda Rasul mengajarkan kita resep adik-adik semua. Apa resepnya? Dalam kitab Al-Adhkar itu resepnya adalah apa? Sebelum tidur baca qul huwallahu ahad. Kemudian aku sampai selesai lagu sampai walam yakulahu kufuwan ahad. Nake qul huwallahu ahad enggak. Sama al-falaq. Tahu al-falaq? Qul a'udzu birabbil falaq. Sama An-Nas, qul a'udzu birabbin. Setelah itu ada semua, ini hebatnya Quran. Tiupin, kata baginda Nabi, thumma yanfuthu, ditiup. Kemudian diusapin ke seluruh tubuhnya. Ini digunakan dibaca kapan? Sebelum tidur. Insya Allah Allah Ta'ala bakalan jauhkan kita dari fitnah sihir macam-macam dengan seni demon macam-macam. Yang kedua, jangan lupa setiap selesai sholat baca ayat kursi. Adik-adik hafal nggak ayat kursi? Coba bareng-bareng. Allahu la ilaha illa huwal ayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu. Ini diamalkan adik-adik. Kapan diamalkan? Amalkan ini setiap kali selesai sholat fardu 5 waktu. Siapa saja yang baca ini setiap selesai sholat subuh, Allah jaga dari subuh sampai zuhur. Yang baca sholat zuhur, Allah jaga dari zuhur sampai asar. Yang baca asar, Allah jaga sampai maghrib. Begitu berikutnya adik-adik semua. Ini hebatnya Al-Quran adik-adik semua. Maka nih, pesantren kilat yang kita laksanakan, kegiatan yang kita laksanakan itu mengajarkan dan pasti ada imbasnya, ada asarnya adik-adik semua. Nah, maka adik-adik semua, kalau kita pengen, sekali lagi kesimpulannya, yang pertama, kalau pengen jadi orang sukses, apa pesan wahyu pertama kali turun? Apa tadi? Maka banyak-banyak membaca. Yang kedua, adik-adik semua, siaran orang yang namanya membaca Quran itu pahalanya sangat luar biasa. Mungkin ada di antara kita orang tuanya sudah meninggal dunia, kirimkan bacaan Fatihah untuk beliau-beliau. Yang berikutnya, apapun yang kita cari dalam Al-Quran pasti ada. Kalau pengen kita jauh dari yang macam-macam, jauh dari peranganan sindik keruan, jauh dari sihir dan lain sebagainya, tadi kita diberitahukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam resep-resep yang begitu adik-adik semua ringan untuk kita amalkan, dan insya Allah bisa kita sama-sama amalkan. Terima kasih banyak atas perhatian adik-adik semua. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak tadi, maka berakhir pula acara peringatan Nuzul Al-Quran dan buka bersama keluarga besar SMP Negeri 1 Uqbah. Alif Lam wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.